Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Prestasi Agung dari kelompok 3 akan mempresentasikan penyakit infeksi dan menular. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Irma. Yang kedua ada Dea Amalia Putri. Yang ketiga ada Yuyun Dwi Yuliana. Yang keempat ada Febri Tianingsi. Dan ini penjelasan dari kelompok saya. Nah, penyakit infeksi dan menular yang pertama itu ada kolera. Nah, kolera ini apa? Kolera ini adalah penyakit diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholera. Nah, penyakit kolera ini biasanya terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Nah, penyakit kolera ini biasanya akan parah ketika menimbulkan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini apa? Dehidrasi ini ketika yang terkena kolera ini kekurangan cairan. Nah, yang kekurangan cairan ini yang dinamakan dehidrasi. Nah, kolera ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, biasanya penyakit kolera ini mewabahi di daerah penduduk yang padat dan lingkungan yang kotor. Nah, sekarang ada perjalanan penyakit. Nah, perjalanan penyakit yang pertama itu ada prepathogenesis atau stage of susceptibility. Nah, di tahap ini terjadi interaksi antara host, agen, dan lingkungan. Nah, interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia. Nah, pada tahap ini penyakit belum ditemukan karena daya tahan tubuh host ini masih kuat walaupun terancam akibat interaksi tersebut. Nah, pada tahap ini kondisinya masih sehat. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap inkubasi atau stage of pre-symptomatic diseases. Nah, di tahap ini bibit penyakit sudah mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, namun gejala penyakit ini belum nampak. Nah, pada tahap ini infeksi Vibrio cholera ini terjadi masuknya kuman ini ke dalam saluran cerna melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh infeksi Vibrio cholera ini. Nah, masa inkubasi infeksi Vibrio cholera ini umumnya terjadi selama 12 jam sampai 72 jam. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap penyakit dini atau stage of clinical diseases. Nah, pada tahap ini Vibrio cholera ini yang melewati lambung dan bertahan hidup dan berpengaruh pada asam lambung. Nah, kuman-kuman ini akan mencapai proksimal usus halus di mana terjadi infeksi antara bakteri dan penjamunya. Nah, selanjutnya kuman berkembang biak melalui memproduksi toksin atau kolera toksin. Kolera toksin ini apa? Kolera toksin ini adalah tidak tahan panas dan tidak tahan asam saat merangsang epitel usus. Nah, sekarang ada tahap 4 yang namanya tahap penyakit lanjutan. Nah, biasanya pada tahap ini penyakit bertambah hebat. Nah, si penderita ini juga tidak dapat melakukan pekerjaan. Nah, biasanya yang si penderita ini juga harus berobat, umumnya itu memerlukan perawatan. Perawatan itu seperti dirawat di rumah sakit. Nah, terus kita masuk ke tahap 5, yaitu ada tahapan akhir penyakit. Nah, biasanya di tahap ini perjalanan penyakit akan berhenti dan kemungkinan itu juga ada 2. Yang pertama, sembuh sempurna. Sembuh sempurna itu seperti si hostnya ini tuh kayak fungsi tubuhnya tuh kembali sempurna seperti semula sebelum sakit. Nah, yang kedua ini ada meninggal dunia. Nah, terbentuknya perjalanan penyakit dan si penjamu ini kan akan meninggal dunia. Nah, di tahapan ini tahapan yang tidak diharapkan. Nah, sekarang itu ada tanda gejala penyakit kolera. Nah, gejala utamanya itu apa? Gejala pertamanya itu ada diare. Nah, diare yang terjadi akibat kolera ini
Biasanya dapat dikenali dengan bentuk tinjanya ini berbentuk cair dan berwarna pucat seperti susu atau air cucian beras. Nah, beberapa penderita kolera ini mengalami parah ketika si penderitanya ini mengalami dehidrasi. Nah, selain diare, gejalanya itu ada lagi. Yang pertama itu ada mual, muntah, dan kram perut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pencegahan penyakit kolera. Nah, risiko terjadinya kolera ini dapat kita jaga seperti menjaga kebersihan diri. Misalnya itu rajin mencuci tangan sebelum kita makan dan setelah kita ke toilet. Nah, selain kebersihan diri juga, kita juga harus menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu tidak membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, yang kedua, tidak mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang. Nah, yang ketiga, tidak mengonsumsi susu segar yang belum diolah. Yang keempat, minum air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih. Nah, yang kelima, mencuci bersih sayur dan buah sebelum dimakan. Nah, agar lebih terlindungi lagi dari penyakit kolera ini, kita bisa vaksinasi kolera, terutama bila si penderita atau kita yang tinggal di daerah yang banyak kasus koleranya. Nah, sekarang ada pengobatan. Biasanya itu ada penanganan utama untuk penderita kolera, yaitu dengan cara mencegah dehidrasi. Dengan cara apa? Dengan cara meminum air putih yang banyak. Nah, biasanya kalau kita sudah ke dokter itu, kita akan dikasih larutan yang namanya oralit. Nah, oralit ini gunanya untuk mengganti cairan serta ion mineral di dalam tubuh kita. Nah, bila si penderita ini sudah muntah-muntah terus dan tidak dapat dikasih minum atau tidak bisa menerima minum yang kita minum, biasanya itu penderita perlu dirawat dan diberikan cairan infus. Nah, selain mempertahankan cairan tubuh, biasanya itu dokter akan mengasih obat-obatan untuk mengatasi kolera ini. Nah, yang pertama itu ada obat antibiotik. Nah, obat antibiotik ini berfungsi untuk mengurangi jumlah bakteri sekaligus mempercepat penyembuhan diare. Nah, obat antibiotik itu ada apa aja tuh? Yang pertama itu ada tetrasilin, doxycycline, ciprofloxacin, erythromycin atau azithromycin. Nah, biasanya juga ada suplemen zinc. Nah, suplemen zinc ini biasanya diberikan untuk penyembuh diare pada anak-anak. Penyakit tipes. Penyakit tipes atau demam tifoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, penyakit tipes ini dapat menularkan secara cepat, umumnya melalui mengonsumsi makanan, minuman yang telah terkontaminasi oleh tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Nah, perjalanan penyakit tipes pada minggu pertama ini mengalami demam yang naik turun suhunya dan cenderung pada malam hari tinggi, sehingga mengalami sakit kepala, batuk kering, mimisan, dan tidak enak badan. Di minggu kedua mengalami demam tinggi 39 sampai 40 Celcius, cenderung memburuk pada sore atau malam hari, dan terdapat ruam dan bintik kemerahan di bagian dada dan perut bagian bawah. Tubuh menggigil dan lemas, sakit perut, nyeri otot, gak nafsu makan, mual dan muntah, serta gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Pada minggu ketiga mengalami demam, penurunan berat badan, tubuh sangat lemas, diare sangat bau busuk, yang kotoran dan cairannya mengalami perubahan warna kehijauan dan penurunan kesadaran. Tanda dan gejalanya terdapat demam yang terus-menerus meningkat, batuk kering, sakit kepala, nyeri otot, badan terasa lemas, badan terasa tidak enak badan, penurunan berat badan. Pencegahan penyakit tifus dapat dilakukan dengan mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, serta setelah membuang air kecil atau air besar.
Batasi mengonsumsi makanan seafood, terutama yang masih mentah, karena tingkat kesegarannya belum terlalu jelas. Jikalau kita harus membeli minuman, belilah minuman yang berada dalam kemasan. Teraturlah untuk membersihkan kamar mandi dan hindari untuk bertukar pakaian atau bertukar barang dengan orang lain. Pengobatan penyakit tifus. Pengobatan penyakit tifus di rumah sakit, walaupun tubuh sudah membaik, 2-3 hari mengonsumsi obat antibiotik. Pengobatan penyakit tifus saat di rumah. Umumnya, pasien yang telah didiagnosis berpenyakit tifus akan diperlukan waktu 1-2 minggu dalam mengonsumsi tablet antibiotik. Sebagian orang dapat mengalami kambuh setelah obat antibiotiknya habis seminggu. Nah, jika obatnya sudah habis, orang tersebut harus datang ke dokternya lagi untuk diresepkan resep yang baru. Dan jika masih ada terinfeksi tipes juga, kita harus menghindari aktivitas memasak atau mengolah baik untuk makanan kita sendiri atau orang lain. Selain itu, juga pastikan kita selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Saya akan menjelaskan tentang cacar air atau varicella. Pengertian dari cacar air atau varicella adalah jenis penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster atau VZV. Seseorang yang terinfeksi cacar air ini ditandai dengan lepuhan merah atau ruam yang terasa sangat gatal di seluruh tubuh. Biasanya ruam pertama kali muncul pada bagian perut, punggung, dan muka. Cacar air ini dapat menyerang segala umur dengan resiko lebih tinggi terhadap seorang yang kekebalan tubuhnya rendah. Cacar air atau varicella ini dimulai pada saat virus Varicella zoster masuk ke tubuh melalui mukosa saluran nafas atau orofaring. Pada fase pertama, penyebaran virus dari lokasi masuknya virus menuju pembuluh darah dan limfe. Selanjutnya, virus ini akan berkembang biak di sel retikuloendotelial. Pada fase kedua terjadi 14-16 hari. Kemudian ketika virus kembali memasuki aliran darah, ini akan muncul demam dan meliase. Penyebaran virus ini ke seluruh tubuh, khususnya kulit dan mukosa. Infeksi virus Varicella zoster ini dapat pada lapisan Malpighi menghasilkan edema intraseluler, akan memberikan gambaran khas pada bentuk vesikal. Tanda gejala cacar air ini muncul setelah 10 hingga 21 hari tubuh jika terpapar virus varicella ini, dengan gejala demam, pusing, lemas, nyeri tenggorokan, selera makan berkurang, ruam merah yang biasanya berawal dari perut, punggung, dan muka, dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Ruam tersebut berwarna merah, berisi air kecil. Kemungkinan ini akan bertambah banyak selama 2-4 hari. Pencegahannya yaitu yang pertama yaitu batasi interaksi dengan orang lain, yang kedua beristirahat di rumah, yang ketiga menghindari menggaruk kulit, yang keempat yaitu menjaga kebersihan kuku, yang terakhir yaitu berkonsultasi dengan dokter. Pengobatannya bisa dilakukan yaitu yang pertama memperbanyak minum air putih dan mengkonsumsi makanan yang lembut yang tidak terasa asin atau asam, terutama jika ruam tersebut terbanyak di mulut. Yang kedua yaitu jangan menggaruk ruam atau luka cacar air karena meningkatkan resiko iritasi. Guna mencegahnya yaitu potong kuku hingga pendek atau kenakan sarung tangan terutama pada saat malam hari. Yang ketiga yang keempat yaitu kenakan pakaian yang lembut dan ringan. Yang kelima, mandi dengan air hangat minimal 3-4 kali sehari. Yang selanjutnya yaitu kompres ruam atau luka cacar air dengan air dingin untuk meringankan gejala gatal. Yang terakhir yaitu beristirahat cukup dan hindari dengan orang lain untuk mencegah penyebaran cacar. Ingin menjelaskan tentang TBC. Penyakit TBC. TBC itu apa sih? TBC itu tuberkulosis TB adalah penyakit menular yang biasanya menyerang paru-paru. Meskipun dapat mengenai organ apapun dalam tubuh, infeksi TB berkembang ketika bakteri masuk melalui droplet
di udara. TB biasanya berakibat fatal, tetapi banyak kasus TB bisa dicegah dan diobati. Nah, di sini ada juga penjelasan penyakit TBC. Penyakit TBC, penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikan lendir atau berdahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh organ lain melalui udara yang dihirupnya. Tuberkulosis atau yang biasanya disebut dengan penyakit TB atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, namun ada organ tubuh lain yang juga dapat terserang penyakit TBC. Nah, di sini juga ada tanda gejala TBC. Selain menimbulkan gejala berupa batuk atau berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lainnya seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Nah, di sini juga ada pencegahannya. Gimana sih cara mencegah penyakit TBC? TBC juga dapat dicegah dengan cara yang sederhana, yaitu mengenakan masker saat berada di tempat ramai, dan jika berinteraksi dengan penderita TBC serta sering mencuci tangan. Nah, pengobatannya juga ada di sini, pengobatan TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal jika penderita mengikuti saran dari dokter. Prinsip utama pengobatan TBC atau tuberkulosis adalah patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter, minimal 6 bulan. Apabila berhenti minum obat sebelum waktu yang dianjurkan, penyakit TBC yang Anda derita berpotensi menjadi kebal terhadap obat-obat yang biasanya diberikan. Jika hal ini terjadi, TBC menjadi lebih berbahaya dan sulit diobati. Terus, obat yang diminum merupakan kombinasi dari isoniazid. Terus sama seperti semua obat TBC juga memiliki efek samping, antara lain nih efek sampingnya itu warna urin menjadi kemerahan, menurunnya efektivitas pil KB, suntik atau susuk, gangguan penglihatan, gangguan saraf, gangguan fungsi hati, karena efek samping yang mungkin terjadi. Kombinasi obat dari dosis bisa berada pada beberapa.